87,6 Radio Persada FM, media informasi dan hiburan keluarga Anda. Mitra Persada, terima kasih di siang hari ini. Program TTS ya di edisi hari ini, Mitra Persada, di awal pekan sampai nanti jelang jam 2 siang. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal perjumpaan kita, Mitra Persada, jadi siang hari ini ada satu topik yang akan kita bahas bersama Pengadilan Negeri Blitar ya, Mitra Persada. Jadi terkait dengan topik yang akan kita bahas ini terkait dengan kebijakan dari MA atau Mahkamah Agung dalam administrasi dan juga persidangan perkara perdata dan juga pidana secara elektronik. Nah, jadi Mitra Persada, di era teknologi yang saat ini bisa dikatakan semakin maju ya, semakin canggih dan juga modern. Jadi banyak hal dalam kehidupan kita sekarang itu bisa dilakukan dengan lebih mudah, terus juga lebih cepat dan juga efisien. Tentunya untuk menunjang aktivitas ataupun keperluan melalui bantuan teknologi. Nah, satu di antaranya termasuk adalah sidang elektronik, Mitra Persada, atau persidangan elektronik. Tentunya bisa memberikan solusi yang lebih efisien, terus juga transparan dan juga mudah diakses bagi para pihak yang berperkara. Nah, jadi sebenarnya apa sih peradilan elektronik ya, Mitra Persada, terus juga bagaimana cara mengurus sidang elektronik, termasuk juga nanti saya akan tanya tentang sejauh ini apakah ada kendala terkait dengan persidangan elektronik ya. Nah, sudah hadir Mitra Persada di Radio Persada FM. Saya sangat merasa terhormat sekali ada Ketua Pengadilan Negeri Blitar, Derman P. Nababan SH MH. Saya sapa terlebih dahulu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya. Pak Derman sehat hari ini? Ya. Siang hari ini? Ya, sehat, Pak. Oke, ini suatu kehormatan Radio Persada FM hari ini kita bisa mendatangkan ya. Ketua Pengadilan Negeri Blitar. Hari ini kita akan sosialisasi terkait dengan sidang atau persidangan elektronik, ya, Pak Derman. Oke, tadi di awal saya sampaikan bahwa sekarang itu kan teknologi semakin canggih, semakin modern, ya, Pak Derman, dan tentunya untuk menunjang aktivitas atau keperluan masyarakat sekarang juga semakin mudah, termasuk juga yang namanya itu adalah persidangan elektronik. Ya. Nah, ini mungkin saya dan juga teman-teman semuanya masyarakat di Blitar Raya mungkin juga masih banyak yang asing ya tentang yang namanya itu persidangan elektronik. Mungkin bisa disampaikan dulu kepada masyarakat, Pak Derman, terkait dengan landasan hukum atau dasar dari adanya persidangan elektronik itu apa? Monggo, Pak Derman. Baik, terima kasih Mitra Persada dimanapun Anda berada. Saya Derman P. Nababan, Ketua Pengadilan Negeri Blitar kelas 1A. Yeah. Sangat senang pada saat ini bisa diundang di radio ini. Yeah. Adapun yang menjadi landasan hukum persidangan elektronik di Mahkamah Agung adalah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang beberapa kali mengubah peraturan sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Kemudian yang kedua juga bahwa tuntutan dan kemajuan zaman sekarang ini yang sudah menggunakan teknologi informasi. Dan karena itu Mahkamah Agung merespon itu, dan kemudian ada juga cetak biru Mahkamah Agung untuk mewujudkan peradilan yang modern dan agung. Dan selain itu juga bahwa Mahkamah Agung berkomitmen untuk mewujudkan wilayah birokrasi yang bersih untuk melayani masyarakat pencari keadilan, memberikan pelayanan cepat, prima, transparan, dan juga akuntabel. Ya, jadi itu dasar hukum dari adanya peradilan elektronik ya. Ya, benar. Nah. Oke, sebelum saya lanjut lagi tentang proses ini ya, peradilan elektronik ini, saya mau lebih dekat lagi sama ini Pak Derman tentang Pengadilan Negeri Blitar. Ya. Itu mungkin masyarakat di Blitar Raya, ini kan di wilayah kita ada kota sama kabupaten ya Pak Derman ya. Benar ya. Berarti Pengadilan Negeri Blitar itu khusus untuk wilayah kota saja atau untuk Kabupaten Blitar saja atau menyeluruh Pak Derman?
Jadi PN Blitar itu wilayah hukumnya mencakup Kota Blitar dan juga Kabupaten Blitar. Oke. Nah, itu. Blitar Raya ya? Iya, Blitar Raya merupakan wilayah hukum PN Blitar. Selanjutnya pertanyaannya, apakah di Pengadilan Negeri Blitar sendiri, Pak Dirman, ini sudah menerapkan proses peradilan elektronik? Iya. Nah, ya, terima kasih Mas. Ya. Tadi saya katakan karena itu menjadi tuntutan zaman sekarang ini, maka Mahkamah Agung telah menerbitkan Perma nomor 6 tahun 2022 tentang administrasi pengajuan upaya hukum, persidangan kasasi dan PK di Mahkamah Agung secara elektronik. Kemudian yang kedua, Perma nomor 7 tahun 2022 tentang perubahan atas Perma atau Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan pengadilan secara elektronik. Dan yang ketiga, Mahkamah Agung juga telah menerbitkan Perma nomor 8 tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2020. Juga hal yang sama tentang administrasi dan persidangan perkara di pengadilan secara elektronik. Dalam pada itu, PN Blitar telah menerapkan persidangan secara elektronik, baik itu perkara perdata maupun juga perkara pidana. Untuk perkara perdata sendiri terkait dengan yang disebut dengan e-court, pelimpahan perkara, gugatan biasa dan juga gugatan sederhana, dan juga permohonan terkait dengan pengangkatan anak, ganti nama, konsinyasi dan lain-lain. Nah, dan sementara untuk perkara pidana kita ada aplikasi e-Berpadu. E-Berpadu itu singkatan dari kepanjangan daripada elektronik berkas perkara pidana terpadu, ya, pelimpahan perkara biasa dan juga izin sita, geledah dan izin lain ataupun izin besuk. Jadi kalau sahabat persada mau membesuk ada mungkin keluarganya yang ditahan, maka itu sudah bisa dilakukan secara elektronik. Ya. Oke, jadi persidangan perkara perdata ini khususnya ya Pak Herman, itu sudah mulai dilakukan di Pengadilan Negeri Blitar itu sejak kapan Pak? Iya. Kalau boleh tahu. Sebenarnya sejak tahun 2019 ya, melalui Perma nomor 1 tahun 2019 itu sudah ada penerapan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik yang memungkinkan persidangan dilakukan secara online yang disebut dengan e-litigasi ya. Dan kemudian telah diperbarui sehingga sejak dari situ sampai dengan sekarang sudah dilakukan persidangan perkara perdata secara elektronik. Hanya pada tahun 2019 yang lalu pada masa Covid, pada waktu itu masih terbatas, melalui aplikasinya masih terbatas, tapi sekarang itu telah disempurnakan oleh Mahkamah Agung dengan lahirnya Perma nomor 7 tahun 2022 itu sendiri. Itu Mas. Jadi sudah sejak tahun 2019 ya Pak 2019, di Pengadilan Negeri Blitar ini sudah mulai dijalankan sidang atau persidangan secara elektronik. Iya, benar. Oke, nah ini untuk masyarakat mungkin juga yang sejauh ini masih belum begitu paham ya Pak ya terkait dengan bagaimana cara istilahnya itu mendaftarkan gugatan atau permohonan ke pengadilan. Ini caranya itu ringkasnya seperti apa Pak Derman? Jadi untuk aplikasi e-court itu pertama pengguna terdaftar yang disebut dengan pengguna terdaftar itu yaitu antara lain pengacara gitu ya. Bisa juga kurator ataupun pengurus untuk perkara kepailitan. Kalau di Blitar tidak adanya contohnya seperti di kota Surabaya. Tapi ada juga pengguna lain ini bisa perseorangan. Bisa perseorangan gitu ya. Jadi masyarakat biasa juga bisa. Pengguna lain juga bisa kuasa hukum yang mewakili kementerian, lembaga, contohnya dari bupati, bisa bagian hukumnya, ya dari pertanahan juga bagian hukumnya bisa. Pengguna lain juga bisa sebagai jaksa pengacara negara. Jadi jaksa pengacara negara juga sudah bisa masuk dalam aplikasi itu. Dan pengguna lain kuasa insidentil. Contoh ini ada seorang warga masyarakat mengajukan gugatan di pengadilan, tetapi dia sudah usia renta atau sudah usia lanjut, maka bisa diwakilkan kepada anaknya, ya dengan surat kuasa insidentil. Surat kuasa insidentil itu nanti harus minta izin ke ketua pengadilan. Setelah itu diberikan penetapan, maka dia bisa masuk di dalam aplikasi e-court itu untuk mendaftarkan baik perkara maupun permohonan. Iya Mas, demikian. Jadi sebenarnya caranya sudah ada petunjuknya ya Pak? Iya, sudah ada petunjuknya. Iya, benar. Oke, baik Mitra Persada, siang hari ini saya masih bersama dengan Pak Derman P. Nababan selaku Ketua Pengadilan Negeri Blitar.
Oke, tadi Pak Dirman banyak menyampaikan tentang e-court ya Pak ya. Nah ini benar. yang mungkin bagi sebagian besar masyarakat di wilayah kita di Blitar Raya mungkin masih cukup awam sekali Pak dengan istilah e-court ini Pak. Iya. Nah jadi e-court itu mungkin bisa dijelaskan kepada masyarakat tentang pengertian dari e-court itu sistem cara kerjanya itu seperti apa Pak? Iya. Ya, baik ya sahabat atau mitra Persada dimanapun Anda berada, e-court itu dalam bahasa Indonesianya adalah persidangan secara elektronik, ya, merupakan layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara online, Baik. ya, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, kemudian juga pembayaran secara online, pemanggilan juga dilakukan dengan saluran elektronik dan persidangan dilakukan melalui elektronik. Jadi pertama e-filing. E-filing itu pendaftaran perkara secara online. Jadi kalaupun Anda misalnya di Kesamben, tidak perlu datang ke PN Blitar untuk mendaftarkan perkara. Ya, hemat bensin juga. Ya, hemat bensin, hemat biaya. Hemat biaya juga. Kalau dahulu kita kan harus datang ke meja PTSP, harus mendaftarkan di sana, nanti bolak-balik lagi, bayar lagi di bank dan lain sebagainya. Jadi itu pendaftaran e-filing, pendaftaran perkara secara online. Kemudian yang kedua, e-payment. E-payment itu adalah pembayaran panjar biaya perkara juga secara online. Ketika sudah didaftarkan, masuk dalam sistem, kemudian di-upload semua berkas perkaranya, gugatannya, elektronik, e-docnya juga, maka secara otomatis akan muncul jumlah biaya yang harus dibayarkan melalui virtual account. Itu. Jadi pembayaran juga cukup ya, bisa dari m-banking dan lain sebagainya, praktis sekali. Kemudian yang ketiga, summons. Summons itu adalah pemanggilan secara online. Jadi kalau mitra Persada telah mendaftarkan perkaranya secara online, tentunya kan dengan email gitu ya Pak ya? Ada emailnya, ada nomor WA-nya, maka panggilan itu nanti melalui email dan WA itu juga. Jadi otomatis nanti otomatis. Pak ya? Dahulu kan itu jurusita harus datang memanggil ke rumah-rumah, kan begitu. Kalau lagi kerja di sawah atau lagi bagaimana ya panggilan di luar kota sampai. misalnya. Nah ini sangat praktis. Kemudian yang keempat adalah e-litigation. E-litigation itu adalah persidangan secara online. Aplikasi ini mendukung persidangan secara elektronik sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen. Misalnya seseorang menggugat, ya kan harus ada jawaban tertulis. Dahulu itu harus sidang di depan pengadilan, harus bawa jawaban. Sekarang jawaban tinggal dikirim melalui aplikasi e-court. Kemudian juga jawaban ini kan harus dijawab lagi dengan replik. Hal yang sama juga, replik dikirim melalui aplikasi e-court. Jawaban untuk replik ini namanya duplik. Hal yang sama juga dikirim dan termasuk konklusi. Ya, dilakukan secara elektronik. Kecuali untuk pemeriksaan saksi dan bukti itu masih harus hadir di depan sidang pengadilan. Jadi hanya itu saja, pemeriksaan saksi dan pemeriksaan bukti. Kemudian putusan itu nanti akan dibacakan melalui aplikasi e-court itu sendiri. Jadi tidak perlu harus hadir di sidang, tidak buang-buang biaya, buang-buang waktu, bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan lain. Demikian sahabat Persada. Ini salah satu terobosan yang sejauh ini sudah dilakukan oleh Mahkamah Agung ya, Pak Dirman ya. Benar. Jadi namanya adalah e-court. Ini adalah salah satu layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara online. Iya, benar. Nah, apalagi kalau kita melihat cakupan wilayah kita ini kan luas sekali Pak Dirman ya. Benar. Mulai dari yang timur sampai yang paling barat. Jadi nggak perlu jauh-jauh kalau mungkin ada perkara yang perlu didaftarkan gitu ya Pak ya. Bisa lewat online. Bisa. Ini berarti kita masuknya ke website e-court gitu ya Pak ya? Langsung ketik e-court gitu ya Pak? Ya, jadi ketik e-court itu nanti akan muncul tampilannya di situ. Kita daftar dulu akun. Kita daftar dulu akun kita, jadi kita harus meregistrasi dulu. Kalau di advokat itu sudah otomatis, ya karena sudah menjadi syarat mutlak. Ketika dia pengguna pendaftar maka harus dilengkapi apa yang diminta oleh sistem itu nanti akan diarahkan. Ada petunjuknya di situ ya. Ada KTP-nya, nomor handphonenya, alamat emailnya, akan begitu. Umurnya, itu ketika itu semua sudah terisi secara lengkap, maka dia sudah terdaftar. Maka bisalah dia mendaftarkan gugatan, bisa juga dia mendaftarkan permohonan, atau sebaliknya, bisa ketika dia menjadi tergugat hal yang sama juga. Hal yang sama, seperti itu Mas. Artinya kita harus mengisi form yang ada di e-court itu harus semua harus
lengkap ya Pak Ya, Dirman ya? benar. Kalau Harus tidak lengkap artinya nggak bisa keluar nanti? Nggak bisa. Oke. Gitu. Jadi otomatis nanti sistem dari e-court itu sudah memberitahukan bahwa Anda sudah terdaftar. Oh, baik. Nah, ketika dia sudah punya terdaftar akun ya gitu sudah. Nah, tinggal digunakan saja. Oke. Nah, tadi Pak Dirman juga menyinggung ini terkait dengan e-litigation ya Pak ya? Ya. Nah, e-litigation itu kan sidang online juga. Ya. Nah, untuk putusannya itu gimana Pak? Ya. Hal yang sama juga untuk putusan itu dilakukan secara online. Oh, Nah, iya. Jadi misalnya hari ini putusan, majelis hakim bermusyawarah, putusan itu langsung diupload ke sistem. Oke, di sistem yang sudah didaftarkan. Sistem e-court itu ya Pak? Ya? Sistem aplikasi e-court itu yang kita kenal dengan sistem informasi pengadilan. Nah, jadi ketika itu sudah diupload sistem, ya kemudian diupload juga e-doc putusannya, dokumennya. Dokumen putusannya dalam bentuk PDF, dan setelah ditandatangani oleh panitra tanda tangan elektronik, maka para pihak sudah bisa langsung mendownload putusan itu. Nah, setelah dia membayarkan PNBP yang juga nanti melalui virtual account. Nah, jadi artinya apa? Di tempat tidur sekalipun dia sudah bisa langsung tahu gitu hadir ya, putusan itu di tangannya. Tinggal dia print out sudah jadi itu putusan, tidak perlu capek-capek lagi. Jadi salinan fisiknya apakah kita juga perlu datang ke ini Pak, ke pengadilan negeri Pak? Iya, tidak perlu lagi. Tidak perlu ya. Jadi itu udah sah ya Pak ya. Kalau dahulu memang itu putusan itu kan harus ada ditandatangani oleh panitra untuk salinan yang sesuai dengan aslinya, tanda tangan basah, kemudian cap stempel. Betul. Kan begitu. Nah, kalau sekarang tidak demikian, karena itu nanti sudah ada barcode-nya. Ketika barcode itu di-scan, maka akan muncul salinan putusan nomor kala sekian, putus tanggal sekian, sekian. Dan juga bisa di-download ulang lagi. Bisa di-download beberapa kali gitu. Iya, bisa-bisa. Ini yang tentunya salah satu manfaat dari e-court itu sendiri, persidangan secara elektronik ya. Iya, benar. Jadi putusannya kita bisa mengunduh sendiri sambil rebahan gitu ya. Iya, sambil rebahan juga bisa. Iya. Jadi artinya ini kan pengadilan atau Mahkamah Agung mendekatkan diri kepada warganya di era teknologi informasi yang semakin maju dan canggih sekarang ini. Jadi waktu untuk datang ke pengadilan bisa dipergunakan untuk kegiatan yang lain yang sifatnya positif atau untuk pekerjaan-pekerjaan lain. Iya. Oke, Pak Dirman, sejauh ini apakah ada kendala Pak dalam misalnya dari e-court sendiri atau persidangan secara elektronik, mungkin keluhan dari masyarakat yang masuk ke Pengadilan Negeri Blitar sendiri, sejauh ini ada nggak Pak kendala-kendalanya Pak? Kalau sejauh ini menurut saya kendalanya ya ada-ada saja sih bagi masyarakat yang mungkin yang belum terlalu familiar dengan aplikasi ya, dengan email dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau dibanding-banding dengan manfaat dan juga kecepatan kegunaan itu sangat jauh ya, sangat jauh. Artinya masyarakat sangat senang, sangat diuntungkan dengan kebijakan atau penerbitan aplikasi yang dibuat oleh Mahkamah Agung itu sendiri. Nah, misalnya apakah ada misalnya masalah gangguan jaringan misalnya Pak? Karena wilayah kita juga luas ya Pak ya. Iya, benar. Kita nggak bisa mengakses karena jaringannya sulit. Nah, atau seperti apa gitu Pak mungkin? Terkadang memang ada gangguan jaringan. Dengan itu biasanya kita beritahukan di website kita. Gitu. Ada gangguan jaringan sehingga tidak bisa diakses tidak bisa diakses dan itu biasanya tidak terlalu lama karena di Mahkamah Agung sudah lengkap satgas kita di sana satgas untuk SIPP ini sistem informasi penulisan perkara di pengadilan. Jadi kalau ada gangguan langsung kita beritahu ke pusat biasanya pusat cepat untuk menindaklanjuti. Baik. Gitu, Mas. Pak Dirman berarti sekarang ini semuanya memang sudah serba online atau serba elektronik. Artinya masyarakat kalau mungkin ada administrasi yang perlu didaftarkan itu nggak perlu datang ke pengadilan atau masih dilayani Pak Dirman? Iya. Kalaupun dia datang tetap harus kita layani. Tetapi ketika dia datang ke pengadilan, nanti petugas kita di PTSP tetap mengarahkan mereka untuk mendaftar secara online. Contoh ini, dia mau besok ada keluarga tahanan itu ya. Biasanya dulu dia harus membuat permohonan dulu, kemudian permohonan itu setelah diperiksa, kemudian diketik izinnya di tanda tangan. Sekarang tidak demikian lagi, masuk ke sistem, fotokopi KTP-nya langsung di-upload, memenuhi syarat ada hubungan kedekatan dengan keluarga, langsung saat itu juga langsung jadi itu. Langsung ditandatangani di situ elektronik gitu ya Pak? Elektronik, iya benar.
Oke, Pak Derman, terkait dengan proses berjalannya dari aplikasi e-Code sendiri ini mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat sehingga mungkin masyarakat yang sejauh ini masih agak bingung ya Pak ya dengan karena ini mungkin aplikasi yang baru bagi sebagian besar masyarakat kita. Nah, ini cara kerja dari aplikasi ini sebenarnya seperti apa Pak? Ini sahabat Persada dimanapun Anda berada, bahwa aplikasi ini utamanya ya diarahkan ini adalah untuk mendekatkan pengadilan kepada masyarakat, secara khusus masyarakat pencari keadilan. Ya, dan aplikasi ini sangat membantu sekali, ya baik keakuratan data, demikian juga waktu, dan demikian juga kecepatan. Ya, kecepatan bagaimana masyarakat bisa mengakses putusan pengadilan seketika itu juga ketika diputus dan ketika itu diunggah atau diupload oleh majelis hakim di SIP ataupun di e-Court itu sendiri. Dan sekali lagi kami dari pengadilan tentu masih banyak warga yang bertanya-tanya yang mungkin kebingungan. Petugas kita ada petugas e-Court. Jadi petugas e-Court itu akan memandu, akan mengarahkan masyarakat yang belum paham benar terkait dengan penggunaan aplikasi ini. Selain itu juga di pengadilan itu sendiri ada namanya posbakum. Jadi posbakum, petugas posbakum itu dibiayai oleh negara. Mereka juga akan memberikan pemahaman atau menuntun warga masyarakat yang mungkin bertanya-tanya seperti apa sih penggunaan aplikasi e-Court ini. Karena itu banyak mengajukan permohonan pergantian nama, pengangkatan anak, perwalian untuk masuk TNI, Polri dan lain sebagainya. Mereka masih bingung, dan petugas kita pasti membantu mereka siap di sana. Itu di PTSP ya Pak? Ya, di PTSP dan di Posbakum. Baik, Mitra Persada, saya ke WhatsApp dan juga di ini dulu ya Pak, beberapa komentar yang sudah masuk ini. Terima kasih teman-teman. Ada beberapa pertanyaan Pak Derman yang sudah ditujukan kepada Pak Derman selaku Ketua Pengadilan Negeri Blitar. Ini yang pertama dari nomor belakang 799. Ini mohon izin tanya Pak Derman. Apa yang membedakan dari waktu sidang dengan cara konvensional dengan sidang elektronik Pak? Yang pertama mungkin bisa dijawab dulu. Jadi pembedaan waktu sidangnya itu, kalau waktu sidangnya itu sama. Jadi perkara itu sejak didaftarkan itu harus diputus selama 5 bulan. Harus diputus selama 5 bulan. Paling lama 5 bulan. Kalau dalam 5 bulan tidak putus, maka majelis hakim yang bersangkutan wajib melapor ke ketua pengadilan, tembusan ke pengadilan tinggi dan juga ke Mahkamah Agung. Ya mungkin ada karena pihaknya banyak atau pemanggilan berlarut-larut. Yang membedakan itu adalah itu tadi. Kalau pihaknya untuk mengajukan gugatan, kalau pihaknya untuk mengajukan jawaban, replik, duplik, konklusi dan putusan harus datang di pengadilan. Dalam persidangan e-Court ini mereka tidak perlu datang. Jadi dimanapun dia, di kota lain pun dia sudah bisa. Kemudian yang kedua, pembedanya adalah sekarang sudah bisa dilakukan mediasi melalui elektronik juga, melalui saluran Zoom misalnya. Jadi pihaknya, misalnya pihak ini ada di kota Jakarta, ya karena ada kebutuhan yang mendesak di sana. Sementara proses ini sedang mediasi, maka sekarang sudah bisa dilakukan mediasi secara elektronik. Jadi sangat membantu, ya. Sangat membantu sahabat Persada dimanapun Anda berada. Jadi manfaatnya itu lebih besar ya Pak ya? Lebih besar. Lebih kita bisa hemat biaya juga Pak Derman? Hemat biaya dan hemat waktu. Hemat waktu juga. Dan kecepatan juga. Kecepatan juga. Iya benar. Tapi selama ini tidak pernah ada masalah misalnya ketika sedang sidang sudah berlangsung itu masalah koneksi jaringan. Ini biasanya pakai aplikasi apa Pak untuk sidangnya itu Pak? Untuk elektronik itu. Jadi di kita di pengadilan itu saluran internet itu sangat kuat Pak. Baik. Beberapa Mbps itu sangat kuat. Dan itu seluruh Indonesia seperti itu. Gitu. Jadi masalah-masalah jaringan biasanya tidak terlalu tidak menjadi kendala, menjadi problem ya. Tidak menjadi problem. Karena itu memang kita sudah sediakan untuk kantor itu seperti itu, supaya bisa cepat melayani masyarakat gitu. Baik. Ini ada pertanyaan lagi Pak Derman, mohon izin. Ini dari Ibu Yopi. Terima kasih. Pertanyaannya, apakah semua persidangan elektronik itu baik pidana dan juga perdata itu juga bisa dilayani di e-sidang Pak? Nah,
Ini pertanyaan bagus Pak. Hanya kasus perdata saja atau kasus perkara pidana juga? Mungkin pertanyaan seperti itu Pak. Ya, baik. Ya. Terima kasih Ibu Yopi. Ya. Memang tadi kita mau sampaikan juga terkait dengan persidangan elektronik dalam perkara pidana. Nah, jadi selain perkara perdata yang dilakukan secara elektronik, maka pidana juga hal yang sama. Jadi mungkin kita bisa melangkah lebih jauh bahwa dahulu kalau jaksa melimpahkan perkara ke pengadilan itu manual, bawa berkas dulu, baru didaftar, dicatat seperti itu. Sekarang tidak demikian. Jaksa itu melimpahkan perkara itu melalui sistem berpadu, elektronik berkas perkara pidana terpadu. Itu jadi jaksanya mungkin dia lagi di Surabaya sedang diklat bisa melimpahkan berkas perkara di PN Blitar, gitu. Hal yang sama juga penyidik, misalnya penyidik dari Kesamben, ya ada Kapolsek di sana, minta izin penyitaan, minta izin penggeledahan, ya hal yang sama juga melalui online. Demikian juga untuk warga masyarakat, pinjam pakai barang bukti bagi terdakwa misalnya atau keluarganya, atau mengajukan penangguhan penahanan, hal yang sama juga melalui online, tidak perlu harus datang ke pengadilan. Betul. Gitu. Dan tadi saya lupa tadi menyampaikan perkara perdata, kalau dahulu itu dilakukan pemanggilan secara manual melalui jurusita, maka sekarang pemanggilan dilakukan kalau pihaknya tidak ada alamat elektroniknya, maka dipanggil melalui pos tercatat, melalui kantor pos. Surat tercatat. Surat ya, Pak ya? Ini membuat masyarakat bertanya-tanya, loh kenapa kantor pos yang melakukan pemanggilan? Gitu. Ini memang ada pertanyaan banyak dari masyarakat. Ini perubahan dari Perma itu tadi, dengan adanya persidangan elektronik ini, maka pemanggilan dilakukan melalui kantor pos, bukan lagi jurusita pengadilan. Jadi jurusita pengadilan sekarang tugasnya ngapain aja ya Pak Derman? Iya. Jadi memang surat panggilan ini tetap dikerjakan oleh jurusita, tetap dikerjakan oleh dia, tetapi nanti untuk menyampaikan, mengantarkan itu, Mahkamah Agung telah menjalin MOU dengan PT Pos Indonesia di Jakarta, bahwa semua PT Pos ini harus melayani pemanggilan, pemberitahuan putusan, kalau tadi pihaknya tidak sidang secara e-court. Karena itu tadi ada tambahan, kalau sekiranya tergugat tidak mau sidang secara e-court, maka persidangan dilakukan secara hybrid. Jadi yang tidak mau sidang secara e-court itu, maka pemberitahuan putusan akan disampaikan melalui pos tercatat. Baik. Demikian, Mas. Nah ini memang secanggih itu ya Pak sekarang teknologi e-court yang sekarang sudah berjalan di seluruh pengadilan negeri di Indonesia, ya Pak? Iya, benar. Nah, bukan hanya pengadilan negeri, tapi juga berlaku di pengadilan agama, mahkamah syariah, di pengadilan tun, dan juga di pengadilan militer. Jadi memang semua lembaga hukum di bawah Mahkamah Agung ya Pak Derman ya. Ini memang sudah menggunakan atau memanfaatkan teknologi tentunya untuk mempermudah proses persidangan itu sendiri. Iya, benar. Tadi Pak Derman juga sempat menyinggung ini tentang berpadu, Pak. Nah, berpadu ini juga mungkin perlu kita sampaikan juga kepada masyarakat tentang manfaat berpadu ini. Untuk apa sih, Pak Derman? Jadi berpadu itu adalah integrasi berkas perkara pidana antar aparat penegak hukum. Antara lain dari pengadilan, kejaksaan, kepolisian, termasuk rutan ataupun lembaga pemasyarakatan. Jadi kita sudah terintegrasi dalam sistem itu. Jadi pendaftaran perkara, pengajuan permohonan penyitaan, penggeledahan, perpanjangan penahanan dari kepolisian, dari kejaksaan, dan juga penyampaian salinan putusan telah dilakukan melalui saluran berpadu itu. Jadi terintegrasi. Kalau dahulu, kalau perkara baru putus, baik dari Mahkamah Agung, dari Pengadilan Tinggi atau dari PN, harus disampaikan juga ke lembaga pemasyarakatan melalui surat, diantar ke sana. Diantar juga ke pihak terdakwa. Sekarang tidak demikian lagi. Sekarang sudah serba elektronik ya Pak ya? Melalui elektronik semuanya. Gitu. Nah, untuk jenis layanan di berpadu itu, jenisnya apa saja Pak? Jadi misalnya izin penggeledahan. Kalau polisi kan kalau mau menggeledah rumah seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, dulu harus minta izin ke ketua pengadilan. Betul. Harus datang ya Pak. Harus datang melalui surat. Sekarang tidak lagi, sudah online. Kemudian kedua, izin
penyitaan. Hal yang sama juga. Penyitaan. Nah, Oke, ketika menyita barang bukti dari kejaksaan ya, biasanya, dari Pak? kejaksaan sebagai penyidik, dari kepolisian Kepolisian juga. juga. Nah, gitu. Biasanya kalau dari kejaksaan itu perkara tindak pidana korupsi. Nah, hal yang sama juga secara online. Ya. Kemudian juga perpanjangan penahanan dari kejaksaan maupun dari kepolisian, dari penyidik. Pelimpahan berkas perkara juga sudah dilakukan. Izin besuk, izin keluar tahanan, pinjam pakai barang bukti, dan juga penangguhan penahanan dan pendaftaran pra-peradilan serta penetapan diversi. Jadi semua itu sudah dilakukan melalui aplikasi Berpadu di pengadilan di seluruh Indonesia. Baik. Iya. Artinya Berpadu ini sudah terkoneksi ya, Pak, sama aparat penegak hukum gitu ya? Sudah. Sudah. Oke, jadi baik itu dari kepolisian, terus juga dari kejaksaan, semuanya ini sudah istilahnya terintegrasi gitu ya, Pak? Iya, benar. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya untuk proses persidangan melalui Berpadu ini seperti apa, Pak? Iya. Nah, jadi proses persidangan Berpadu, jadi memang kita masih sidang seperti persidangan konvensional, pembacaan dakwaan, ya. Kemudian kalau ada eksepsi ataupun keberatan dari penasihat hukum, kemudian pemeriksaan sidang, saksi, bukti, ya, dan juga untuk putusan. Kita masih sidang. Tetapi kalau putusan itu dari Pengadilan Tinggi, dari Mahkamah Agung itu disampaikan melalui Berpadu. Demikian juga pelimpahan berkas itu semua disampaikan melalui Berpadu. Penahanan juga semua disampaikan melalui Berpadu. Gitu. Jadi sangat cepat. Dahulu sering tahanan keluar demi hukum karena tahanan dari Mahkamah Agung terlambat datang. Karena harus dikirim melalui surat. Apalagi seperti di Papua. Sebelum di Blitar saya tugas di Papua ini, Mas ini, sahabat bersada. Jadi ya surat menyurat ke sana itu sangat sulit, ya. Apalagi untuk banyak kendala-kendala ya, menjangkau suatu daerah yang sangat berat, medannya itu sangat berat. Kondisi sekarang itu bisa diatasi melalui saluran ataupun aplikasi Berpadu ini, sahabat bersada. Oke, ini salah satu terobosan juga sekali lagi yang terus dilakukan. Jadi untuk mempermudah akses kepada masyarakat yang ingin mendaftarkan perkara ya. Iya, benar, sahabat bersada, ya. Nah, ini selanjutnya untuk setiap saat APH ini dapat melimpahkan berkas perkara melalui Berpadu. Iya. Nah, itu bagaimana, Pak, itu prosesnya, Pak? Iya. Jadi dalam hari kerja itu aparat penegak hukum bisa melimpahkan berkas itu, khususnya jaksa, ya, melimpahkan berkas perkara. Itu kita sudah tentukan. Misalnya sebelum jam 4 dia harus melimpahkan. Kalau sudah di atas jam 4 dia limpahkan, atau katakanlah malam ini dia limpahkan, maka itu akan diregistrasi besok. Jadi kita sudah koordinasi dengan mereka. Tapi terkait dengan penahanan, dengan apa itu kita tetap layani, karena aplikasi itu bekerja, kita bisa mengerjakan dari manapun juga, gitu. Oke, nah ini kalau selanjutnya untuk perkara yang sudah putus, Pak Darman, upaya hukum atau upaya banding, terus juga upaya kasasi atau PK ini seperti apa, Pak? Ya, jadi untuk perkara perdata sejak tanggal 1 Mei 2024, termasuk juga perkara pidana, kalau kasasi dan peninjauan kembali itu sudah dikirim elektronik. Jadi dahulu di Mahkamah Agung, sahabat bersada, ya, mitra bersada, itu berkas itu bisa menggunung di ruangan hakim-hakim agung itu. Itu berapa tahun yang lalu itu, Pak? Ya, tahun lalu masih seperti itu. Lalu 2 tahun yang lalu masih seperti itu. Karena berkas perdata, berkas tipikor itu masih dikirim ke Mahkamah Agung. Terkadang berkas tipikor itu bisa sampai setengah meter satu berkas perkara gitu ya. Ya kalau 2 udah bagaimana itu kan, makan tempat lagi. Itu. Jadi sekarang tidak demikian lagi, sudah dikirim. Kalau perkara pidana melalui saluran Berpadu, kalau perkara perdata melalui e-court itu tadi, persidangan e-court itu. Hal yang sama juga putusan dikirim ke kita seperti itu, ya, dikirim melalui aplikasi Berpadu dan perdata melalui aplikasi e-court. Jadi sangat memudahkan pengiriman, penjangkauan, dan ketepatan. Yang selama ini menjadi problem, yang menjadi persoalan bagi masyarakat adalah lamanya putusan perkara kasasi dan PK di Mahkamah Agung, karena proses itu tadi, karena memakan waktu yang banyak. Nah, sekarang itu sudah terpangkas. Rata-rata
perkara kasasi dan PK itu sudah cepat turun sekarang dan masyarakat bisa melihat hasil keputusannya. Karena ada adegan berkata bahwa semakin lama putusan ini atau putusan yang tertunda adalah ketidakadilan itu sendiri. Jadi bagaimana ini perkara ini ketika disidangkan harus cepat putus, masyarakat harus segera tahu apa putusannya, sehingga ya itu tadi kalau dia terpidana bisa langsung dilaksanakan hukumannya. Demikian Mitra Persada. Baik, luar biasa penjelasan yang sudah disampaikan oleh Pak Derman selaku Ketua Pengadilan Negeri Blitar ini terkait dengan topik kita adalah kebijakan dari Mahkamah Agung dalam proses administrasi dan juga persidangan perkara perdata dan juga perkara pidana secara elektronik atau secara online. Terakhir Pak Derman yang ingin disampaikan mungkin kepada masyarakat di Blitar Raya khususnya terkait dengan layanan ini atau aplikasi secara elektronik yang sudah berjalan di Pengadilan Negeri Blitar itu sejak tahun 2019 ya Pak ya? Nah ini mungkin harapan ke depan untuk masyarakat itu seperti apa Pak Derman? Jadi Mitra Persada di Blitar Raya, di kota maupun di Kabupaten Blitar, kalau Anda memiliki kesulitan untuk mengakses persidangan online baik perkara pidana maupun perdata, maka Mitra Persada bisa datang ke kantor Pengadilan Negeri Blitar kelas 1A. Di sana ada petugas Posbakum kita dan juga ada petugas PTSP kita yang siap melayani Anda. Ya, tujuan kami yang paling utama adalah bagaimana masyarakat ini bisa dilayani dengan cepat, tidak waktunya tidak bertele-tele dan juga biaya murah. Dan kami terbuka kalau ada keluhan-keluhan juga bisa disampaikan kepada saya selaku Ketua Pengadilan dan juga bisa disampaikan melalui surat tercatat dan lain sebagainya. Intinya adalah melalui persidangan elektronik ini adalah untuk menyahuti tuntutan masyarakat di era teknologi informasi yang semakin maju ini, supaya persidangan itu bisa dilakukan secara cepat, tepat, akuntabel, transparan dan bertanggung jawab. Baik. Itu sahabat. Terima kasih Dr. Derman P. Nababan, SHMH, Ketua Pengadilan Negeri Blitar. Waktu yang sudah diluangkan hari ini Pak Derman ini luar biasa. Di tengah kesibukannya Pak Derman ini menyempatkan hadir di Radio Persada FM untuk banyak menyampaikan informasi yang ya ini penting juga kepada masyarakat, sosialisasi dan juga edukasi agar kita semuanya paham tentang sidang atau persidangan yang dilakukan secara elektronik melalui beberapa aplikasi itu tadi. Oke, terima kasih Pak Derman sekali lagi. Oke, terima kasih Mitra Persada, secara khusus semua kru Persada, terima kasih dan semua warga masyarakat. Terima kasih. Baik, mungkin next kita bisa bertemu lagi ya Pak ya dengan mungkin topik-topik yang lain, terutama terkait dengan hal-hal yang ada di Pengadilan Negeri Blitar tentunya. Oke, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.